Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data dalam bahasa pemrograman Dart. Pada bahasa pemrograman Dart sendiri itu memiliki beberapa tipe variabel, tipe data, yaitu yang pertama yang disebut dengan tipe data numerik, tipe data string, dan juga tipe data boolean, dan masih banyak tipe data lain lagi. Oke, sini kita mencoba untuk membuat tipe data integer. Untuk membuat sebuah data variabel dengan bertipe data integer, kita cukup menggunakan int dan nama variabelnya dan nilai variabelnya. Nah, di sini integer kita membuat sebuah variabel bernama umur dengan nilai 18. Di integer itu dia mempresentasikan sebuah bilangan bulat dari angka 0 dan sampai 10. Nah, 0 sampai 9. Jadi dia akan menyimpan sebuah nilai ataupun data integer, bilangan bulat. Di sini coba kita cetak hasilnya. Cukup kita ketik umur dan kita run. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah nilai 18. Sini hasilnya adalah 18. Oke. Selanjutnya ini adalah tipe data integer. Nah, bagaimana kalau misalkan data yang kita ingin simpan itu bernilai atau berkoma di belakangnya, yang memiliki angka di belakang koma, itu akan menghasilkan nilai error. Karena untuk menyimpan sebuah bilangan yang berkoma, itu kita harus merubah tipe datanya, yaitu disebut dengan double. Jadi untuk menyimpan sebuah bilangan berkoma, kita harus membuat sebuah variabel dengan nama double, dan kita misalkan mengisi sebuah nama variabelnya adalah kita punya misalkan di sini adalah kecepatan, ya, kecepatan. Terus kita memberikan nilai 40,2. Nah, di sini double akan menyimpan bilangan berkoma tersebut. Pada saat dia mencetak, maka yang muncul adalah 40,2. Nah, seperti yang terlihat bahwa hasilnya adalah 40,2. Artinya double adalah sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah bilangan yang berkoma. Sedangkan integer itu dia bilangan bulat, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tipe data berikutnya. Nah, tipe data berikutnya itu adalah tipe data string. Ya, string sendiri itu digunakan untuk mempresentasikan teks ataupun sebuah karakter dalam bahasa pemrograman Dart, ya. Untuk menuliskan sebuah string itu cukup kita tuliskan string, terus nama variabelnya. Misalkan kita punya nama variabel yang bernama nama. Kita punya variabel bernama nama, kita isikan, misalkan kita isi kita isi mecha coders. Nah, ini adalah sebuah tipe data yang bertipe string, ya. Kita cetak nama. Nah, nanti akan muncul sebuah teks mecha coders. Nah, ini adalah hasil dari variabel nama. Dia memiliki tipe data string. Nah, pada saat kita mengisikan sebuah nilai yang lain, misalnya kita mengisi nilai sebuah integer, maka akan menghasilkan error karena angka 12 itu mempresentasikan bilangan bulat ataupun integer. Jadi akan menghasilkan sebuah error. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe data boolean. Ya, boolean ini merupakan
sebuah nilai kebenaran yang memiliki nilai hanya dua, yaitu true dan false. Boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Biasanya digunakan dalam perbandingan ataupun percabangan. Boolean ini akan menghasilkan sebuah hasil true ataupun false. Jadi biasanya kita gunakan boolean itu untuk membandingkan sebuah nilai tertentu. Jadi misalkan kita punya boolean dengan nama variabelnya itu adalah kerja. Misalkan kita kasih nilai true. Nah, ini adalah true, dan kita coba cetak kerja, kita print, lalu kita run. Oke, nah hasil dari pencetakannya adalah true. Nah, di sini kita tahu bahwa nilainya adalah true. Begitupun ketika kita mengganti dengan false, maka keluarannya akan menghasilkan sebuah nilai false. Nah, itu adalah tipe data dari boolean. Jadi hanya dapat bernilai antara true dan false. Namun ketika kita ganti dengan 0 ataupun 1, itu akan menghasilkan error. Jadi beda dengan bahasa pemrogram lain, teman-teman mungkin bisa menggunakan angka 0 sebagai representasi sebagai false dan 1 sebagai representasi sebagai 1. Nah, selanjutnya ada sebuah tipe data yang bernama ataupun list ya. Sini list ini dapat kita menampung beberapa sebuah nilai variabel dan juga beberapa tipe data yang dapat kita simpan di dalam list ini. Nah, contoh kita memiliki list dengan nama variabelnya angka, dan kita mengisikan sebuah nilai 0 sampai 5. Nah, ini adalah tipe data list. List ini mirip dengan array ya. Nah, kita coba print angka, lalu kita run. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah nilai 0 sampai 5. Nah, kita dapat menginputkan juga beberapa tipe data variabel yang ada di dalam list itu. Misalkan kita ingin menyimpan sebuah nilai string, integer, boolean, dan lain sebagainya, itu dapat kita simpan di dalam sebuah list. Nah, di sini coba kita cetak. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah string dan juga tipe data integer. Jadi itu adalah fungsi dari list. Nah, selanjutnya list ini nanti kita akan bisa mengambil nilainya satu-satu dari indeks 0 hingga indeks kelima misalkan. Itu nanti kita akan pelajari ketika teman-teman sudah memahami lebih lanjut terkait tipe data yang ada. Oke, selanjutnya ada tipe data map. Nah, tipe data map ini merupakan digunakan untuk mempresentasikan pasangan kunci. Jadi terdapat nilai yang dapat kita berikan sebuah nilainya sendiri. Misalkan terdapat kata kunci warna dengan nilai warna biru. Itu pun dengan merek kita kasih nilai dengan Honda. Jadi pada saat kita print hasil ataupun print hasil dari map ini, kita cukup memanggil nama variabelnya yaitu mobil. Nanti akan menghasilkan sebuah nilai dari kata kunci tersebut, yaitu warna, merek, warna dengan warna biru, merek dengan Honda, seperti itu. Kita tunggu hasil dari running. Nah, di sini terdapat warna biru dan merek Honda. Nih, itu fungsi dari map ya. Nah, selanjutnya ada tipe data dynamic ya. Teman-teman mungkin bisa gunakan tipe data dynamic ketika sebuah variabel itu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Artinya
tipe datanya berubah seiring berjalannya waktu. Ketika kita misalkan program, tiba-tiba variabel misalkan teks ini pertama dia bernilai string, kita tulis make coders. Nah, pada saat berjalan waktu misalkan teks ini kita ingin ubah menjadi sebuah angka ataupun integer bernilai 14. Nah, coba kita print sebelum dia kita ubah nilainya, print text, dan setelah kita ubah nilainya, kita lihat apakah dia berubah atau tidak. Nah, kita ubah dulu, ini maksudnya ini adalah teks sama dengan 14, kita merubah teks ini bernilai 14, kita run. Nah, di sini hasilnya adalah sebelum kita ubah itu dia tetap mencetak coders dengan tipe data string. Nah, selanjutnya ketika kita mengubah ke angka 14, dia berubah menjadi integer dengan bernilai 14. Jadi itu fungsi dari dynamic. Teman-teman bisa mengubah tipe datanya pada saat teman-teman sedang mengerjakan programnya. Mungkin seperti itu. Selamat mengerjakan.